Universitas Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan memberikan materi webinar tentang serangan ransomware, cara mendeteksi dan melindungi. Jadi, ransomware dalam era digital yang semakin maju, ancaman ransomware telah menjadi salah satu masalah yang serius bagi pengguna komputer dan perusahaan. Ransomware merupakan jenis serangan malware yang dapat menyandra data penting dan mengenkripsi file-file tersebut. Untuk mendapatkan kunci deskripsi, pelaku serangan meminta tebusan dalam bentuk uang atau mata uang digital. Dalam webinar ini, kita akan membahas tentang apa itu ransomware, jenis-jenisnya, cara mengatasinya, dan bagaimana mencegah agar serangan ransomware tidak terjadi. Yang pertama itu untuk pengertiannya sendiri, apa itu ransomware? Jadi ransomware itu adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengunci atau menyandra data di dalam komputer atau jaringan, serta meminta pembayaran tebusan agar data tersebut dapat dibuka kembali. Serangan ransomware umumnya dilakukan melalui email phishing, situs web yang tidak aman, atau eksploitasi kelemahan pada sistem operasi atau perangkat lunak. Ketika ransomware berhasil menginfeksi komputer, dia akan mengenkripsi file-file penting sehingga tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Kemudian untuk cara kerjanya dari ransomware sendiri, yang pertama itu ransomware masuk ke sistem melalui metode phishing atau eksploitasi perangkat lunak. Kemudian virus menyebar dan tertanam dalam sistem. Selanjutnya, ransomware memetakan data yang akan dienkripsi seperti dokumen, foto, dan video. Kemudian data dienkripsi dengan kunci yang tidak dapat dibaca. Kemudian pemilik perangkat diminta tebusan untuk mendapatkan kembali data. Dan permintaan tebusan muncul sebagai pop-up atau file text. Kemudian untuk contoh kasusnya dari ransomware sendiri, yang pertama itu ada TeslaCrypt. TeslaCrypt sebelumnya dikenal sebagai CryptoLocker, menargetkan file terkait video game, peta, dan konten yang dapat diunduh. Pada tahun 2016, 48% serangan ransomware dunia merupakan TeslaCrypt. Kemudian yang kedua itu ada SimpleLocker. SimpleLocker adalah ransomware pertama berbasis Android yang mengenkripsi file, membuatnya tidak dapat diakses tanpa bantuan scammer. Infeksi SimpleLocker meningkat 4 kali lipat dari akhir 2015 hingga awal 2016. Kemudian contoh yang ketiga itu ada WannaCry. WannaCry menyebar dalam 4 hari, melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Ransomware ini mengenkripsi perangkat secara menyeluruh, termasuk peralatan medis di rumah sakit, dan menghentikan produksi di beberapa pabrik. Kemudian dari jenis-jenisnya, yang pertama itu ada ransomware encrypting. Jenis ransomware ini merupakan yang paling umum. Dia menggunakan algoritma enkripsi yang kuat untuk mengunci file-file korban. Setelah mengenkripsi data, ransomware akan menampilkan pesan tebusan yang berisi instruksi pembayaran tebusan agar file-file tersebut dapat dikembalikan. Yang kedua itu ada ransomware screen locker. Ransomware jenis ini mengunci akses ke sistem dengan menampilkan pesan layar penuh yang menghalangi pengguna untuk mengakses komputer. Pesan tersebut biasanya berisi ancaman palsu yang meminta tebusan agar sistem dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga itu ada ransomware leakware. Ransomware leakware juga dikenal dengan dogware, tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mengancam akan membocorkan informasi pribadi atau data rahasia korban ke publik jika tebusan tidak dibayar. Kemudian yang keempat itu ada ransomware mobile. Seperti namanya, ransomware mobile dirancang khusus untuk menyerang perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet. Serangan ini bisa terjadi melalui aplikasi yang tidak aman atau tautan yang dikirim melalui pesan teks atau email.
Dan yang kelima itu ada ransomware IoT. Ransomware jenis ini menargetkan perangkat IoT yang terhubung ke internet, seperti kamera keamanan, sistem pengatur suhu, atau perangkat pintar lainnya. Serangan ransomware pada perangkat IoT dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem keamanan dan privasi pengguna. Kemudian untuk cara mengatasi dari ransomware sendiri, yang pertama itu ada backup data secara berkala. Langkah pertama dalam mengatasi ransomware adalah dengan melakukan backup data secara teratur. Buat salinan data penting Anda ke perangkat penyimpanan eksternal yang terpisah dari jaringan atau komputer utama. Yang kedua itu jangan mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Sebagian besar serangan ransomware dimulai melalui tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau situs web. Jadi hindari mengklik tautan yang tidak diketahui atau lampiran yang mencurigakan. Pastikan untuk selalu memverifikasi keaslian sumber sebelum membuka tautan atau mengunduh lampiran. Kemudian yang ketiga itu perbaharui sistem dan perangkat lunak. Seringkali serangan ransomware memanfaatkan kelemahan dalam sistem operasi atau perangkat lunak yang tidak diperbarui. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu memperbarui sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi yang digunakan. Kemudian yang keempat itu gunakan keamanan yang kuat. Pastikan komputer Anda dilengkapi dengan perangkat lunak keamanan yang kuat, termasuk firewall, antivirus, dan anti-spyware. Perangkat lunak ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah serangan ransomware sebelum merusak sistem Anda. Selalu perbarui perangkat lunak keamanan Anda agar dapat mengenali ancaman terbaru. Kemudian yang kelima itu hati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Jaringan pada Wi-Fi khususnya di lokasi publik memiliki tingkat keamanan yang rendah. Hal ini mengakibatkan perangkat menjadi rentan terhadap serangan ransomware. Namun jika Anda berada pada situasi yang harus menggunakan Wi-Fi publik, hindari melakukan akses terhadap data sensitif Anda atau melakukan transaksi finansial dalam bentuk apapun. Gunakan koneksi VPN yang aman atau pakai data seluler jika memungkinkan. Kemudian bagaimana cara mencegah ransomware agar tidak menyerang? Yang pertama itu tingkatkan kesadaran keamanan. Pendidikan dan kesadaran keamanan yang baik merupakan langkah penting dalam mencegah serangan ransomware. Berikan pelatihan kepada pengguna tentang cara mengenali tautan atau lampiran yang mencurigakan, serta praktik keamanan internet yang baik. Kemudian yang kedua itu gunakan sandboxing atau whitelisting. Sandboxing adalah teknik yang memisahkan program-program yang mencurigakan atau tidak dikenal dalam lingkungan terisolasi sehingga tidak dapat merusak sistem utama. Whitelisting di sisi lain membatasi eksekusi program hanya pada program-program yang diizinkan. Kombinasi kedua metode ini dapat membantu melindungi sistem dari serangan ransomware. Kemudian yang ketiga, batasi hak akses pengguna. Berikan hak akses yang tepat kepada pengguna berdasarkan tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Hindari memberikan hak akses administrator kecuali diperlukan. Dengan membatasi hak akses, resiko penyebaran ransomware dapat dikurangi. Kemudian yang keempat, lakukan penyaringan email. Perangkat lunak penyaringan email dapat membantu mengidentifikasi dan memblokir email berbahaya yang mengandung ransomware. Pastikan Anda menggunakan perangkat lunak penyaringan email yang terpercaya dan perbarui secara teratur. Yang kelima, tetapkan kebijakan password yang kuat. Minta pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks. Pastikan untuk menggunakan kombinasi unik yang hanya dapat dipahami oleh Anda dan mengganti kata sandi tersebut secara berkala. Untuk kesimpulannya dari webinar ini, ransomware adalah ancaman serius di era digital yang mengunci dan menyandera data penting pengguna. Serangan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti phishing dan eksploitasi perangkat lunak yang belum diperbaharui. Ada beberapa jenis ransomware termasuk encryption, screen locker, leakware, mobile, dan IoT yang masing-masing memiliki cara kerja dan target yang berbeda.
Pencegahan terhadap ransomware sangat penting. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi melakukan backup data secara berkala, selalu waspada terhadap takutan dan lampiran yang mencurigakan, memperbaharui sistem operasi dan perangkat lunak, menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat, serta menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik untuk akses data sensitif. Solusi perlindungan data seperti Next Generation Firewall dapat membantu melindungi data dari serangan ransomware dengan fitur-fitur perlindungan canggih yang menjamin dan keandalan data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan.